Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yolanda Azahra dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jambi dengan NIM D1B020115. Di sini saya akan membacakan 3 surah dan saya akan menjelaskan salah satu dari 3 surah tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha walaili iza saja. Ma waddaka rabbuka wa ma hola. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dolan fahada. Wajadaka ailan fa'agna. Fa'ammal yatima fala takhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma binikmati rabbika fahaddis. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus, wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Fa amma man sakulat mawazinuh, fa huwa fi isyatir radiyah, wa amma man khaffat mawazinuh, fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Allazi khalaqa fasawwa. Wallazi qaddara fahada. Wallazi akhrajal mar'a faja'alahu gusa'an ahwa. Sanu'ri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'atiz zikra. Sayadzakaru may yakhsha wa yatazannabuhal ashqa allazi yaslan naral kubra summa la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbihi fasalla. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza lafis suhufi ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sadaqallahul azim. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai surah Al-Qari'ah. Nah, surah Al-Qari'ah ini adalah surah ke-101 yang ada di dalam Al-Quran. Surah ini berjumlah 11 ayat. Surah ini termasuk golongan surah Makkiyah karena ayatnya yang pendek-pendek dan juga diturunkan di Mekah. Baiklah, di sini saya akan membacakan arti dari surah Al-Qari'ah tersebut. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti anai-anai yang bertebaran dan gunung-gunung seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada pada tempat yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Adapun isi kandungan dari surah Al-Qari'ah tersebut adalah menjelaskan mengenai terjadinya peristiwa kiamat kubro, manusia yang bertebaran, gunung yang berhamburan, pertimbangan amal baik manusia, dan juga ancaman neraka hawiyah. Surah Al-Qari'ah ayat 1-3 berisi tentang pertanyaan mengenai apa itu hari kiamat. Nah, kemudian ayat 4 dan 5 berisi mengenai bagaimana terjadinya hari kiamat itu. Dan dari ayat 4 dan 5 itu kita bisa mengetahui bahwa hari kiamat itu benar-benar dahsyat.
yang mana manusia seperti anak-anak yang bertebaran dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan, padahal gunung itu berat, dan itu membuktikan bahwa dahsyatnya hari kiamat. Dan kemudian ayat 6-9 mengenai amal perbuatan kita. Nah, yang mana manusia yang perbuatan baiknya berat, maka dia akan ditempatkan di tempat sebaik-baiknya, dan sebaliknya manusia yang perbuatan amal baiknya sedikit, maka dia akan ditempatkan di neraka Hawiyah, yaitu tempat yang buruk, api yang sangat panas. Di situ juga kita belajar bahwa kita harus mematuhi perintah Allah dan melakukan kebaikan dan menjauhi larangan Allah agar kita dimasukkan ke dalam surganya. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai pembagian kiamat. Kiamat itu ada dua, ada kiamat sugro atau kiamat kecil, dan ada kiamat kubro atau kiamat besar. Nah, surah Al-Qari'ah ini membahas mengenai kiamat kubro atau kiamat besar. Adapun tanda-tanda dari terjadinya kiamat kubro adalah turunnya Nabi Isa alaihissalam, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, munculnya dukan atau kabut, terbitnya matahari di sebelah barat atau dari sebelah barat, munculnya Dajjal, dan adanya hewan melata serta tanda-tanda yang lainnya. Maka dari itu manusia harus waspada. Bagaimana cara kita mewaspadainya? Dengan melakukan kebaikan, maka kita telah menabung pahala. Jika kiamat itu terjadi, kita tidak akan khawatir lagi, karena kita akan ditempatkan pada tempat yang sebaik-baiknya, seperti yang tertera pada Quran Surah Al-Qari'ah. Bagaimana cara melakukan kebaikan? Nah, dengan cara mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sebagai contoh, membantu orang yang terkena musibah. Nah, dari membantu orang tersebut, kita telah mengumpulkan pahala dan mematuhi perintah Allah, melakukan kebaikan. Dan masih banyak contoh perbuatan baik yang lainnya. Maka dari itu, berbuatlah kebaikan sebanyak-banyaknya, maka agar kita ditempatkan pada tempat yang sebaik-baiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.